Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa tampil dan Bapak Ibu bisa menyaksikan saya melalui tayangan video YouTube ini. Nah, pada pagi hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, di mana hari kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dengan kebangkitan Yesus ini yang kita peringati bersama-sama pagi hari ini, biarlah ini tetap membangkitkan semangat kita, membangkitkan kerinduan kita untuk kita dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan agar hubungan kita tetap dekat dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu akan menyaksikan bersama-sama dan mengikuti rangkaian ibadah kita, yaitu ibadah memperingati kebangkitan Yesus melalui tayangan video YouTube ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya melalui tayangan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, menguatkan, meneguhkan iman percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi, dalam situasi, dalam keadaan sekarang ini, bahkan dalam keadaan situasi apapun. Amin Saudara. Baik, pagi hari ini sebelum kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan dan belajar firman Tuhan, dan kemudian mengakhiri dengan doa berkat, ada baik terlebih dahulu kita akan berdoa untuk kita dapat menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu serta jadilah kehendak-mu di bumi, di hidup kami seperti di surga, seperti yang Bapa mau. Karena kami percaya yang Bapa mau adalah yang terbaik. Pada pagi hari ini adalah hari yang spesial bagi kami, hari yang penuh dengan kemenangan bagi kami, hari yang penuh dengan sukacita, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dengan kebangkitan Yesus berarti ada kebangkitan bagi kami orang yang percaya. Oleh karena itu di hari yang penuh dengan kemenangan pagi hari ini, kami mau bersukacita memuji Tuhan, kami mau bersukacita menyembah Tuhan, dan kami mau bersukacita belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, pikiran kami mau arahkan dalam ibadah melalui tayangan video YouTube ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat damai sejahtera sukacita daripada Tuhan, kekuatan penghiburan daripada Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan yang menyaksikan tayangan video ini. Dan kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Saksikan. Kekuatanmu
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan melalui lagu-lagu yang ditayangkan dalam video yang Bapak Ibu saksikan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya akhirnya percaya mulai ujian penyembahan yang ditayangkan pada pagi hari ini itu memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menjamah dan melawan Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini, sebelum kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, mari ada baiknya terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersama-sama buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini oleh pujian penyembahan yang kami naikkan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya oleh pujian penyembahan yang kami naikkan melalui tayangan video yang ada ini, itu menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, adalah hari yang spesial bagi kami, di mana hari kami memperingati kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan, dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Sebelum kami belajar firman Tuhan, kami mohon biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan turun memenuhi hati dan pikiran serta hidup kami. Sehingga waktu firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami, dan boleh mendorong kami untuk lebih sungguh lagi kami maju di dalam Tuhan, agar membawa kami hidup di dalam hidup kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami pun nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan oleh tayangan video YouTube ini, dan urapi hamba juga yang akan menyampaikan segala kekurangan, kelemahan. Biarlah Tuhan ambil alih, dan segala hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya beri judul yaitu kebangkitan Yesus. Diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Lukas, dalam kitab para rasul, maksud saya dalam kitab para rasul pasal yang kedua ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Sekali lagi, kebangkitan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini yang dikatakan oleh para rasul, Petrus. Mereka adalah saksi-saksinya, saksi di mana Yesus dibangkitkan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, camkan baik-baik,
Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 29 sampai ayat yang ke-36, maka yang saya katakan tadi judul dari firman Tuhan pagi hari ini, saya beri judul Kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Sebab keselamatan manusia terjadi karena kematian dan kebangkitan Yesus. Begitu juga dikatakan dengan iman kekristenan kita atau dengan iman Kristen kita. Iman kekristenan kita didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak akan ada yang namanya kekristenan. Nggak ada. Sekali lagi saya mau katakan dan saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak akan ada yang namanya kekristenan. Nah, oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ada 4 makna dari kebangkitan Yesus yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, yang menyatakan bahwa pertama, Alkitab terbukti benar. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab terbukti benar. Artinya Alkitab telah menubuatkan sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama. Salah satunya adalah dalam kitab Mazmur Daud yang dikutip oleh Rasul Petrus di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dari kematian ini membuktikan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Sekali lagi saya mau katakan, kebangkitan Yesus dari kematian ini membuktikan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari kematian ini membuktikan bukan hanya Alkitab tidak pernah salah, tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini dapat dipercaya. Saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, dan apa yang ditulis di dalam Alkitab ini dapat dipercaya. Mengapa saya katakan dapat dipercaya? Karena apa yang diperkatakan oleh Alkitab ini pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Buktinya terjadi. Yesus mati, Yesus bangkit. Itu bukti tanda bahwa Alkitab dapat dipercaya. Saya sangat percaya bahwa Alkitab ini adalah kitab yang dapat dipercaya dan sudah terbukti benar. Tidak ada kitab lain selain kitab ini yang kita pegang, yaitu Alkitab. Yang kita percaya adalah firman Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus menyatakan bahwa tidak hanya Alkitab terbukti benar, namun dikatakan perkataan Yesus berkuasa.
Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Perkataan Yesus berkuasa. 3, 2, 1. Perkataan Yesus berkuasa. Perkataan Yesus berkuasa dibuktikan dengan Yesus sendiri, yang mana Tuhan Yesus berulang-ulang kali menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Saudara bisa buka di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang 21 dan Matius pasal 17 ayat yang ke-23. Mari kita buka. Matius pasal yang ke-16 ke 21. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Garis bawahi, dibangkitkan pada hari apa? Pada hari ketiga ia dibangkitkan. Di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-23, Bapak Ibu buka juga, kita bisa baca bersama-sama sebagai referensi. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, Tuhan Yesus sendiri berulang kali menubuatkan kematian dan kebangkitannya, dan ini tertulis di dalam Matius, di dalam firman Tuhan yang berkuasa. Kebangkitan Yesus ini dari kematian membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi, saudara. Nggak ada sesuatu pun yang diperkatakan oleh Yesus tidak terjadi. Semua pasti akan terjadi dan tergenapi. Firman Tuhan atau Alkitab yang kita percaya ini adalah perkataan Yesus. Amin. Nah, waktu kita mempercaya firman Tuhan yang adalah perkataan Yesus, pasti akan terjadi nggak di dalam kehidupan kita? Pasti akan terjadi. Contohnya apa? Contohnya melalui kesaksian hidup saya mengalami. Bapak Ibu sudah banyak mendengar kesaksian hidup saya, bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan saya ketika saya mempercayai. Karena firman Tuhan ini perkataan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17:7 dan 8. Saya mengandalkan Tuhan, saya mempercayai Tuhan, dan saya percaya bahwa perkataan firman Tuhan yang akan terjadi, tergenapi dalam kehidupan saya. Terjadi, saudara. Waktu saya mengalami masa sukar, masa sulit, Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan, saya perlukan. Sehingga firman Tuhan mengatakan tidak dibiarkannya orang benar itu meminta-minta, dan itu terjadi atas hidup saya. Menemukan uang di jalan sebesar 150.000. Kemudian menemukan satu ikat kain Bali dijual kepada jemaat, saya dapat 500.000. Untuk apa? Kebutuhan hidup saya. Yang mana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sementara saya bekerja hanya mendapatkan upah atau gaji saya sebesar 250.000. Sebelumnya 150.000, kemudian naik satu bulan kemudian jadi 250.000. Bagaimana mungkin 250.000 saya harus menghidupi bagi diri saya dan bagi istri saya? Untuk hidup kami dalam 1 bulan, biaya hidup kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Istri saya mau minta sama papi maminya, malu udah. Dan saya bilang, kalau kamu minta sama papi mamimu, ya udah, mulai sekarang kamu pulang aja. Nanti kalau aku berhasil baru aku ambil kamu lagi. Akhirnya istri saya nggak mau bertobat. Saya ajarkan istri saya untuk mengandalkan Tuhan, percaya pada perkataan firman Tuhan ini adalah ya dan amin, dan pasti akan digenapi dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kamu, saya katakan seperti itu. Istri saya itu meyakini perkataan Yesus, firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus yang berkuasa dan akan terjadi, tergenapi, saudara. Yang kedua, tidak hanya perkataan Yesus ini pasti terjadi, tetapi yang kedua dikatakan tidak akan berlalu. Markus 13 ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Luar biasa, saudara. Perkataan Yesus tidak akan berlalu.
perkataan kita, waktu kita ucapkan kepada seseorang, meskipun mungkin itu suatu perkataan yang membangun orang tersebut, tapi terkadang dengan berjalannya waktu orang akan melupakan perkataan kita karena kita tidak memiliki suatu perkataan yang berkuasa, tapi kita percaya bahwa perkataan itu berkuasa yang ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi, dan itu sudah terbukti. Tidak hanya apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi, tetapi apa yang dikatakan Yesus melalui firman Tuhan dalam Markus pasal 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berarti di sini bahwa perkataan Yesus tidak akan berlalu. Amin. Apa yang dikatakan Yesus akan tergenapi. Apa yang dikatakan Yesus akan terjadi. Dan apa yang dikatakan Yesus tidak akan pernah berlalu. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, makna dari kebangkitan Yesus ini yang menyatakan bahwa tidak hanya Alkitab terbukti benar dan perkataan Yesus berkuasa karena perkataannya memang sungguh berkuasa, tetapi yang ketiga dikatakan juga, yaitu kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab mencatat ya makna dari kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa yang ketiga, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Kebangkitan Yesus membuktikan kelak nanti akan ada kebangkitan orang mati. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kelak nanti akan ada kebangkitan orang mati. Baik itu orang yang percaya, saudara dan saya, maupun orang yang tidak percaya kepada Yesus. Semua akan dibangkitkan dari kematian dan akan dihakimi. Amin. Saudara percaya bahwa saudara akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus kelak? Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada banyak juga orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Sekali lagi, ada banyak orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Contohnya atau misalnya, yaitu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Mereka hanya percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini atau setelah kematian, makanya semuanya akan berakhir tanpa ada kebangkitan, tanpa ada penghakiman, dan dikatakan tidak ada yang namanya surga dan neraka. Sekali lagi saya mau katakan, orang-orang ateis, mereka tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan orang mati. Karena mereka berpikir, sekali orang mati, ya udah selesai. Tidak ada kebangkitan, tidak ada penghakiman, tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang kedua, tidak hanya orang ateis yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, tetapi orang Yunani juga tidak percaya adanya kebangkitan. Karena mereka berkeyakinan bahwa ketika seseorang telah mati, dikatakan, maka tubuh dan jiwanya akan terpisah. Ini orang-orang Yunani ya. Maka tubuh dan jiwanya akan terpisah. Tubuhnya akan hancur dan jiwanya akan hidup abadi. Enak bener kayak gitu ya.
hidup abadi. Jiwanya hidup abadi. Jadi tidak ada penghakiman. Tidak ada istilah surga, tidak ada istilah neraka, tidak ada istilahnya kebangkitan. Enak benar saudara. Kalau jadi orang-orang Yunani, kalau memang itu benar. Kenapa saya bilang enak benar? Waktu muda kaya raya, tua foya-foya, istilahnya mati, masuk surga. Artinya hidup abadi. Yaitu mungkin karena kepercayaan mereka kepada dewa-dewa Yunani, bahwa setelah kematian tubuhnya akan hancur, tapi jiwanya akan hidup abadi. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, baik orang ateis maupun orang Yunani. Makanya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang berlatar belakang orang Yunani. Rasul Paulus mengatakan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Dan ini dikatakan dibuktikan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, maka kita, saudara dan saya, bisa menyimpulkan bahwa kebangkitan orang mati itu adalah nyata, saudara. Dan itu benar-benar akan terjadi pada akhir zaman kelak. Bersyukur saudara yang dan saya yang percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Dan pada akhir zaman di waktu Tuhan datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Artinya waktu kita mati, matinya di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita pasti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Yang keempat, makna dari kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa tidak hanya Alkitab terbukti benar, perkataan Yesus berkuasa, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian, tetapi yang keempat, orang percaya pasti dibangkitkan. Katakan amin saudara. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya pasti kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, bersama-sama dengan Yesus. Dan kebangkitan kita sebagai orang percaya adalah sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Sebab kebangkitan itu akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Makanya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Berarti selanjutnya kita. Tapi di ayat yang ke-22 dengan jelas mengatakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang akan dihidupkan kembali, yaitu orang yang percaya, itu saudara dan saya. Amin, haleluya. Ini suatu yang membahagiakan bagi kita, kabar yang sangat membahagiakan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita waktu kita mati kelak, kita akan dibangkitkan untuk kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal tidak cukup dengan percaya saja, tetapi kita harus hidup baru. Kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya saat ini saya mau mengajak kita semua, mari kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, gaya hidup kita yang lama, gaya hidup dan cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Suka berbohong, suka caci maki, suka menggosipkan orang, selalu berpikiran yang negatif,
baik tentang orang lain, maupun terkadang berpikiran negatif tentang diri sendiri dan sebagainya, mari kita buang. Jangan lagi kita memperkatakan perkataan-perkataan caci maki, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Mari kita memperkatakan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan, perkataan-perkataan yang membuat orang tertarik untuk datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan amarah di dalam diri kita. Kita buang semua itu. Kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Memiliki hati, yaitu hati yang mengasihi, hati yang terbuka, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi tidak cukup dengan percaya saja untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal, tetapi kita harus hidup baru. Dan yang kedua, kita harus melakukan yang namanya perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya mungkin, apa sih perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? 2 aja atau 3 aja perintah Tuhan. Gak usah banyak-banyak. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Itu perintah Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, perintah Tuhan, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Artinya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi berarti kita harus pergi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mendengar berita kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berarti perintah Tuhan, kita harus membawa kabar baik. Nah, kalau kita tidak pernah bercerita, kita tidak pernah memberitakan, kita tidak pernah mengabarkan tentang Yesus, bagaimana orang dapat mendengarkan kabar baik itu? Pertanyaannya, mau nggak saudara membawa kabar baik itu? Perintah Tuhan loh. Dan perintah itu sudah turun 2000 tahun lebih yang lalu. Dan sekarang bukan lagi diperintahkan, harusnya sudah kita lakukan perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Dia. Pertanyaannya, mau nggak saudara melakukan perintah Tuhan ini? Berat? Nggak berat, saudara. Yang membuat berat itu pikiran kita. Sebenarnya nggak berat untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik. Karena Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kita untuk apa? Memberitakan kabar baik itu, bercerita tentang Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal, tidak cukup dengan kita percaya saja, tetapi kita harus dikatakan melakukan juga yang namanya perintah Tuhan. 3 perintah Tuhan tadi. Kasih Tuhan Allah kita, kasih sama kita manusia seperti diri kita sendiri. Yang ketiga, membawa kabar baik. Amin, saudara. Saudara mau melakukan 3 hal ini saja. Gak usah yang lebar-lebar dulu, gak usah yang banyak-banyak, yang luas. 3 aja, mau saudara lakukan. Waktu saudara melakukan, berarti saudara sedang melakukan perintah Tuhan. Maka saudara akan beroleh kehidupan yang kekal. Katakan amin. Jadi tidak cukup dengan percaya saja, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, kesimpulan dari 4 poin dari firman Tuhan pagi hari ini yang kita pelajari, yang berbicara tentang kebangkitan Yesus, yang mana makna dari kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Alkitab terbukti benar dan perkataan Yesus berkuasa,
Dan yang ketiga, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Dan yang terakhir, keempat adalah dikatakan orang percaya pasti akan dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Namun kita harus hidup baru dan melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, harus hidup baru. Tinggalkan cara hidup saudara yang lama, gaya hidup saudara yang lama, masuk dalam cara hidup dan gaya hidup yang baru di dalam Kristus, dan lakukan perintah Tuhan, yaitu kasih Tuhan, kasih sesama, dan bawa kabar baik melalui kehidupan saudara. Bagaimana caranya? Yaitu mari kita memberikan hidup kita untuk apa? Untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus telah mati dan bangkit karena dosa kita, maka kita pun harus mati terhadap dosa-dosa kita dan hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Inilah makna dari kebangkitan Yesus bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada kesempatan yang indah pagi hari ini, di mana kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, makna dari kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, biarlah melalui kebangkitan Yesus yang kami peringati bersama-sama ini, yang menjadi hari kemenangan bagi kami orang yang percaya. Biarlah kami boleh betul-betul Tuhan Yesus mengerti, kami boleh betul-betul memahami apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami mengerti, memahami dan mengetahui bahwa Alkitab itu benar dan perkataan Yesus berkuasa. Bahkan kebangkitan orang mati adalah satu kepastian, dan orang percaya termasuk hamba dan jemaat Tuhan pasti dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam suatu kehidupan yang baru yang Tuhan inginkan, dan kami dimampukan, dikuatkan untuk melakukan setiap perintah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan berbicara kepada setiap kami, dan firman-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan. Bapak percaya, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, berkati hamba juga yang sudah menyampaikan Tuhan, dan biarlah kiranya semua kembali itu hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami makna dari kebangkitan Yesus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan doa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami dari rumah kami masing-masing dengan menyaksikan tayangan video ini, yaitu ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena sudah Tuhan tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Dan sekali lagi kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan di kesempatan yang indah pada pagi hari ini juga Tuhan, dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap yang menyaksikan tayangan video ini, Tuhan memberkati sepanjang 1 minggu ke depan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, serta perlindungan yang daripada Tuhan. Segala mara bahaya, maut, kecelakaan dalam bentuk apapun, wabah dalam bentuk apapun, Tuhan jauhkan, Tuhan halaukan, Tuhan lalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melainkan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, dan malaikat Allah memagari, membentengi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, dan kami akan dipertemukan kembali dalam tayangan video yang akan dibagikan pada minggu yang akan datang sebagai rangkaian ibadah yang kami lakukan seperti biasanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan akan diakhiri dengan doa berkat. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.